Suatu pertanyaan mungkin pernah terlintas di pikiran Anda, bukan sebagai sebuah gagasan besar, tetapi sebagai bisikan halus di saat-saat hening. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu dalam diri Anda yang tidak sepenuhnya milik Anda? Maksud saya, bukan suara-suara di kepala atau hal-hal semacam itu. Saya bicara tentang pikiran yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Mimpi yang terasa begitu nyata dan asing, seolah-olah berasal dari dunia lain. Perasaan aneh bahwa Anda pernah mengenal seseorang yang sama sekali asing, atau déjà vu yang begitu kuat di tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Bagaimana jika perasaan itu lebih dari sekadar kesan? Bagaimana jika itu adalah sebuah petunjuk? Sebuah petunjuk bahwa pikiran sadar kita, yang kita andalkan setiap hari, hanyalah ujung dari sebuah gunung es yang sangat besar dan misterius? Selama ini, kita sering diajari bahwa kita adalah hasil dari pengalaman pribadi semata. Dari trauma masa kecil, dari kenangan yang kita kumpulkan. Rekan saya dulu, Sigmund Freud, adalah seorang penganut pandangan ini. Saya pernah bekerja sama dengannya, bahkan mengagumi karyanya. Namun seiring waktu, sebuah keyakinan baru tumbuh dalam diri saya. Pandangan itu terlalu sempit, terlalu kecil untuk menjelaskan kedalaman yang saya saksikan pada pasien-pasien saya. Harus ada sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih kuno, dan, ya, harus diakui, sedikit menakutkan. Apa yang akhirnya saya temukan adalah, di bawah pikiran individu kita, terdapat sebuah lapisan yang lebih mendasar. Saya menyebutnya bawah sadar kolektif. Bayangkan pikiran pribadi Anda, dengan semua ingatan uniknya, seperti sebuah apartemen yang Anda tata sendiri. Itu adalah sudut Anda. Kini, bayangkan kita semua setiap manusia tinggal di gedung yang sama. Gedung ini dengan fondasi, struktur, lorong, dan ruang bawah tanahnya adalah bawah sadar kolektif. Ia sudah ada di sini sebelum kita lahir dan akan tetap ada setelah kita pergi. Di dalam struktur gedung ini tersimpan cetak biru, model universal dari perilaku dan pengalaman. Saya menyebutnya arketip, pahlawan, ibu, orang bijak, si tukang tipu. Mereka adalah peran-peran mendasar yang selalu dimainkan oleh manusia di semua budaya dan sepanjang masa. Mereka adalah bentuk dasar, perabotan standar yang sudah termasuk ketika kita menempati pikiran kita sendiri. Ini berarti setiap pikiran Anda belum tentu orisinal. Setiap mimpi Anda bukan hanya pantulan dari hari-hari Anda. Mereka bisa jadi adalah gema dari seluruh sejarah manusia, bisikan kenangan yang bukan milik Anda, tetapi yang entah bagaimana Anda bawa dalam diri. Sebuah ide yang mengguncang, saya tahu, ia mempertanyakan gagasan paling dasar yang kita miliki, bahwa kita adalah pemilik mutlak dari diri sendiri. Tetapi bagaimana jika kebenarannya adalah kita ini saluran, pembawa sesuatu yang jauh lebih besar? Dan yang paling menarik, disinilah segalanya menjadi benar-benar seru. Gedung ini tidaklah sunyi. Ia berbicara kepada kita, terus-menerus, dan terkadang ia tidak hanya membisik, ia bisa berteriak. Dan teriakan dari gedung bawah sadar kolektif itu terkadang terdengar paling keras justru ketika kita berada di ambang kehancuran atau bahkan di ambang kematian. Saya tahu karena saya pernah mengalaminya sendiri. Pada tahun 1944, jantung saya mengalami serangan yang hebat. Saya terbaring di tempat tidur, terombang-ambing antara hidup dan mati. Tubuh fisik saya mungkin hampir mati, tetapi justru dalam keadaan itulah, kesadaran saya mengalami sesuatu yang paling luar biasa dan hidup dalam hidup saya. Saya seolah-olah melakukan perjalanan melampaui tubuh ini. Saya melihat bumi dari kejauhan, terpaku pada keindahan bola biru yang menggantung dalam kegelapan ruang angkasa. Saat itu pesawat antariksa belum ada, namun gambaran itu begitu nyata dan detail. Saya melihat struktur seperti kuil Hindu yang megah mengambang di kosmos. Saya bahkan berjumpa dengan suatu keberadaan yang mempertunjukkan kebenaran-kebenaran tentang realitas yang sampai hari ini masih sangat sulit saya uraikan dengan kata-kata. Ketika saya akhirnya pulih dan menceritakan pengalaman ini kepada dokter saya, dia hanya tersenyum simpul. Itu hanyalah halusinasi, Carl, katanya. Otak Anda kekurangan oksigen dan menciptakan gambaran-gambaran itu sebagai mekanisme pertahanan diri.
Secara logika medis, dia mungkin benar, tapi di dalam jiwa saya tahu dia salah. Apa yang saya alami itu terasa lebih nyata daripada kenyataan yang saya jalani saat ini. Rasanya seperti saya baru saja pulang ke suatu tempat yang seharusnya memang menjadi rumah asal jiwa saya. Dan ini bagian yang tidak akan pernah saya lupakan. Dalam pengalaman dekat kematian saya itu, saya juga melihat dokter saya sendiri meninggal. Dan beberapa waktu kemudian, dia benar-benar meninggal, persis seperti yang saya saksikan dalam visi saya. Apakah ini kebetulan bagi saya? Tidak. Peristiwa semacam inilah yang membuat saya mengembangkan konsep sinkronisitas. Sinkronisitas bukanlah sebab akibat biasa, seperti yang dipelajari dalam ilmu fisika. Bukan seperti bola biliar yang menggerakkan bola lainnya. Sinkronisitas adalah keterkaitan yang bermakna. Ia adalah saat ketika sesuatu yang terjadi di luar diri Anda, di dunia fisik, secara ajaib dan sangat berarti terhubung dengan keadaan batin atau pikiran Anda pada saat yang bersamaan. Bayangkan Anda sedang memikirkan seseorang yang sudah lama tidak ditemui. Tiba-tiba di hari itu juga Anda bertemu dengannya secara tidak sengaja di halte bus. Atau Anda bermimpi tentang suatu simbol aneh. Dan keesokan paginya Anda melihat simbol persis itu terpampang di etalase toko. Dunia materialis akan menyebutnya kebetulan belaka. Tetapi saya yakin ini adalah bukti bahwa ada sebuah kecerdasan atau tatanan yang lebih dalam di alam semesta ini. Sebuah jalinan yang menghubungkan dunia batin psikis kita dengan dunia luar peristiwa fisik. Sinkronisitas adalah caranya gedung. Bawah sadar kolektif itu memberi kita tanda-tanda, membisikkan petunjuk dan menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari suatu jalinan yang jauh lebih besar dan lebih indah daripada yang bisa dibayangkan oleh akal sehat kita. Dan jika Anda mulai membuka diri terhadap kemungkinan ini, Anda akan melihat benang-benang merah sinkronisitas ini mulai menjalin pola yang menakjubkan dalam hidup Anda sendiri. Ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Jika pikiran dan dunia begitu terhubung, lalu siapa sebenarnya Anda yang sedang menjalani semua ini? Itulah pertanyaan yang menggantung, bukan? Siapa sebenarnya Anda? Jawabannya ternyata tidak sesederhana nama dan sejarah hidup Anda. Untuk memahaminya, kita harus berani menyelami lebih dalam gedung bawah sadar kolektif itu dan berkenalan dengan para penghuni tetapnya. Arketip. Bayangkan arketip-arketip ini seperti peran dasar dalam sebuah drama kemanusiaan raksasa yang telah dipentaskan sejak zaman dahulu. Ada arketip sang ibu yang mewujud dalam segala bentuk pengasuhan dan kesuburan. Ada arketip sang pahlawan yang mendorong kita untuk berjuang dan mengatasi rintangan. Ada arketip orang tua bijaksana, sumber kebijaksanaan dan bimbingan. Mereka adalah energi murni, pola-pola psikis yang mendasari bagaimana kita merasakan, bertindak, dan memandang dunia. Namun di antara semua penghuni ini, ada satu arketip yang paling sering kita tolak, kita sembunyikan dan kita sangkal. Dialah bayangan. Bayangan adalah segala sesuatu dalam diri kita yang kita anggap tidak baik, tidak pantas, atau tidak sesuai dengan citra diri yang ingin kita pertontonkan kepada dunia. Ini adalah sisi egois, kemarahan yang meluap, rasa iri, ketakutan primitif, dan dorongan-dorongan gelap yang kita kunci rapat-rapat di ruang bawah tanah psikis kita. Kita semua memilikinya. Saya memilikinya. Anda memilikinya. Dan inilah kebenaran yang tidak nyaman. Bayangan yang tidak diakui tidak akan pernah hilang. Ia hanya akan mencari cara lain untuk mengekspresikan diri. Seringkali dengan cara yang paling merusak. Inilah yang disebut proyeksi. Kita dengan mudah melihat dan membenci pada orang lain sifat serakah, kebencian, atau kekasaran yang sebenarnya adalah cerminan dari bayangan kita sendiri yang kita tolak. Ketika kita membenci sesuatu pada orang lain, seringkali kita sedang membenci potensi hal itu dalam diri kita sendiri. Inilah akar dari begitu banyak konflik pribadi, prasangka sosial, bahkan kekejaman massal dalam sejarah. Sebuah kelompok yang tidak mengakui kekerasan dalam dirinya akan memproyeksikannya pada kelompok lain, lalu merasa berhak untuk menyerang dan memusnahkannya, seolah-olah mereka sedang memberantas kegelapan di luar,
padahal mereka sedang lari dari kegelapan dalam diri sendiri. Tetapi ada paradoks yang menakjubkan di sini. Bayangan bukan hanya gudang sifat-sifat buruk. Di dalam ruang bawah tanah yang gelap itu, tersimpan juga potensi kita yang belum tergali, energi vital, spontanitas, dan bagian dari kepribadian kita yang otentik yang selama ini kita tekan. Jadi, tugas kita bukanlah untuk memenjarakan bayangan selamanya, atau yang lebih buruk, berpura-pura bahwa dia tidak ada. Tugas kita adalah berhadapan dengannya, mengakui keberadaannya, bahkan dengan berani menjabat tangannya dan berkata, "Aku mengenalimu, kau adalah bagian dari diriku." Proses ini, yang saya sebut integrasi bayangan, adalah langkah pertama dan paling penting dalam perjalanan menjadi pribadi yang utuh. Ini adalah perjalanan heroik yang sesungguhnya bukan untuk membunuh naga di luar, tetapi untuk berdamai dengan naga yang bersemayam di dalam gua hati kita sendiri. Dan setelah kita berhasil melewati gua yang gelap ini, kita akan menemukan bahwa ada aspek lain dari diri kita yang menunggu untuk disambut. Berhadapan dengan bayangan bagaikan membuka sebuah pintu yang selama ini terkunci. Awalnya yang kita lihat hanyalah kegelapan. Namun, setelah mata kita menyesuaikan diri, kita mulai menyadari bahwa ruang di balik pintu itu sangatlah luas. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang dan transformatif yang saya sebut individuasi. Apa itu individuasi? Bukanlah ini tentang menjadi lebih baik, lebih suci, atau lebih sempurna menurut standar orang lain. Ini adalah proses untuk menjadi sepenuhnya dan utuh menjadi siapa diri Anda sebenarnya. Seperti seekor biji pohon ek yang secara alami bertumbuh menjadi pohon ek yang perkasa, bukan mencoba menjadi pohon mangga. Ini adalah perwujudan takdir psikologis unik Anda. Setelah berdamai dengan bayangan, perjalanan ini membawa Anda berjumpa dengan aspek jiwa lainnya. Dalam diri laki-laki, terdapat sisi feminin yang saya sebut anima. Dalam diri perempuan, terdapat sisi maskulin yang saya sebut animus. Mereka adalah arketip yang menghubungkan kesadaran ego kita dengan kedalaman jiwa yang lebih dalam. Seringkali, kita memproyeksikan anima atau animus ini kepada orang lain. Kita jatuh cinta pada seseorang karena mereka seolah-olah mewujudkan jiwa kembar kita. Namun, tujuan sebenarnya adalah menarik kembali proyeksi itu dan menyadari bahwa kualitas-kualitas yang kita kagumi itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri, menunggu untuk diakui dan diintegrasikan. Tujuan akhir dari perjalanan ini adalah bertemu dengan sang inti, pusat dari keseluruhan kepribadian yang saya sebut diri sendiri, the self. Diri sendiri adalah arketip yang memayungi semua arketip lainnya. Ia adalah gambaran tentang keutuhan dan potensi tertinggi Anda. Ia sering disimbolkan dengan bentuk-bentuk yang sempurna dan terpusat, seperti mandala, sebuah lingkaran dengan titik tengah yang muncul dalam berbagai budaya dan agama sebagai representasi dari alam semesta dan jiwa yang terintegrasi. Namun, perjalanan menuju diri sendiri ini bukannya tanpa jebakan. Salah satu bahaya terbesarnya adalah inflasi ego. Bayangkan ini. Setelah menyentuh kedalaman jiwa dan merasakan kebijaksanaan arketip yang luar biasa, ego, sang aku yang sadar, bisa menjadi mabuk kekuatan. Ia mulai mengidentifikasi dirinya dengan arketip-arketip agung itu. Ia bisa mulai merasa bahwa dirinya adalah sang orang bijak, sang nabi, atau bahkan sang juru selamat. Aku yang mengalami ini semua, pasti aku adalah orang yang istimewa dan terpilih. Inilah jeratnya. Inflasi ego adalah ketika kita lupa bahwa kita hanyalah saluran untuk energi yang jauh lebih besar dari diri kita. Kita mengira kendaraan adalah sang sopir, padahal kita hanya menumpang di dalamnya. Hal ini sering terjadi pada orang-orang yang terburu-buru dalam pencarian spiritual, mengonsumsi pengalaman puncak tanpa fondasi yang kokoh. Alih-alih mencapai pencerahan, mereka justru terjerumus ke dalam delusi dan kehilangan kontak dengan realitas. Oleh karena itu, individuasi membutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Kita harus memiliki ego yang cukup kuat untuk memulai perjalanan ini, tetapi juga cukup fleksibel untuk menyerahkan kendali kepada sesuatu yang lebih besar. Ini adalah tarian yang halus antara aku dan sesuatu yang lebih dari aku,
Dan ketika kita belajar menari dalam tarian ini, kita mulai melihat bahwa semua benang pengalaman, mimpi, sinkronisitas, bayangan, dan arketip mulai menenun sebuah pola yang lebih besar. Sebuah pola yang mengarah pada pertanyaan mendasar tentang hakikat realitas itu sendiri. Ketika kita mulai memahami pola yang lebih besar ini, kita melihat bahwa perjalanan jiwa kita tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia berlangsung di sebuah medan tempur yang telah lama diperebutkan oleh dua raksasa, agama yang kaku dan sains yang picik. Mari kita renungkan sejenak. Di satu sisi, agama-agama besar dunia, dengan segala kitab suci dan ritualnya, sebenarnya adalah perpustakaan raksasa yang menyimpan kebijaksanaan psikologis terdalam umat manusia. Cerita-cerita tentang penciptaan, kematian, dan kebangkitan, tokoh-tokoh seperti Yesus, Buddha, atau dewa-dewa dalam mitologi, semua itu bukan sekadar dongeng. Mereka adalah simbol-simbol hidup yang mencoba menggambarkan perjalanan arketipis jiwa manusia menuju kesadaran yang lebih utuh. Mereka adalah peta navigasi bawah sadar kolektif yang ditulis dalam bahasa imaji dan ritual. Namun, peta yang mulia ini sering berubah menjadi penjara. Ini terjadi ketika pengalaman spiritual yang personal, liar, dan langsung dibekukan menjadi dogma yang kaku. Ketika gereja atau institusi agama menjadi satu-satunya penjaga gerbang menuju Tuhan dan menyatakan bahwa pengalaman langsung seseorang dengan yang ilahi adalah bid'ah atau sesat. Lihatlah bagaimana aliran gnostik yang mengajarkan kerajaan Allah ada di dalam dirimu dibasmi. Mengapa? Karena pengalaman spiritual langsung adalah ancaman bagi kekuasaan yang terpusat. Agama yang seharusnya menjadi jembatan berubah menjadi dinding yang memisahkan manusia dari pengalaman sakralnya sendiri. Di sisi lain, datanglah sains modern dengan janji pembebasannya. Sayangnya, banyak dari para pendekarnya jatuh ke dalam perangkap yang sama. Dogma baru bernama materialisme. Mereka menyempitkan realitas hanya pada apa yang bisa dilihat dan disentuh. Mimpi hanya aktivitas listrik di otak. Sinkronisitas kebetulan belaka. Pengalaman religius yang mendalam, halusinasi akibat ketidakseimbangan kimiawi. Mereka menyembah Tuhan objektivitas dan mengusir segala sesuatu yang berbau subjektif dan tidak terukur. Saya sendiri merasakan cemoohan ini. Mempelajari alkimi itu bukan sains. Meneliti makna psikologis UFO itu omong kosong. Mereka tidak mengerti bahwa saya sedang membaca bahasa simbol yang sama yang digunakan oleh agama-agama dan mitos, hanya dengan kosakata yang berbeda. Alkimi bukanlah tentang mengubah timah menjadi emas secara harfiah, melainkan sebuah metafora yang indah dan dalam tentang transformasi kesadaran manusia dari keadaan yang kotor dan tak sadar menuju keadaan mulia dan tercerahkan. Jadi di manakah kita sekarang? Terjepit di antara dua kekuatan yang sama-sama takut pada kebenaran yang sama, bahwa jiwa manusia itu lebih luas, lebih misterius, dan lebih berdaulat daripada yang bisa dikandung oleh dogma manapun. Agama takut jika kita menyadari bahwa kita bisa menyentuh yang ilahi tanpa perantara. Sains takut jika kita mengakui bahwa ada dimensi realitas yang tidak bisa dijebak dalam laboratorium. Kedua sistem ini, meski tampak berseberangan, menjadi penjaga status quo yang tidak menginginkan kita melakukan perjalanan penemuan diri yang paling berbahaya, sekaligus paling membebaskan. Bahwa kita adalah makhluk yang pada hakikatnya spiritual, yang jiwanya adalah bagian dari sebuah kesadaran kosmis yang tak terbatas. Dan pemahaman inilah yang membawa kita ke babak terakhir dari eksplorasi kita, sebuah pandangan yang bisa mengubah segalanya. Lalu di manakah kita bisa berdiri setelah menyadari bahwa kedua peta besar itu, agama dan sains, ternyata memiliki wilayah yang hilang? Kita berdiri di sebuah tanah yang subur, di sebuah pemahaman yang mungkin adalah warisan terbesar dari semua pencarian ini, bahwa jiwa Anda bukanlah produk dari alam semesta, melainkan alam semesta itu sendiri adalah ekspresi dari sebuah jiwa yang maha besar. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa bawah sadar kolektif yang kita bicarakan sejak awal bukanlah sekadar gudang kenangan leluhur yang pasif. Ia adalah sesuatu yang hidup, berkesadaran, dan kreatif,
Ia adalah lautan kesadaran kosmis itu sendiri, dan pikiran individu kita bagaikan gelombang-gelombang sementara di permukaannya. Otak kita bukanlah sumber kesadaran, melainkan sebuah penerima yang menyalurkan sebagian kecil dari kesadaran universal yang tak terbatas ini. Penemuan-penemuan fisika kuantum modern mulai menyentuh kebenaran psikologis ini. Keterkaitan aneh partikel-partikel subatom, quantum entanglement, di mana dua partikel yang terpisah jauh dapat terhubung secara instan, adalah versi fisika dari sinkronisitas. Prinsip ketidakpastian Heisenberg menunjukkan bahwa pengamat, kesadaran, memengaruhi realitas yang diamati. Sains paling mutakhir itu sendiri sedang berjuang untuk memahami bahwa materi dan kesadaran mungkin bukan dua hal yang terpisah. Lalu apa implikasi dari semua ini bagi perjalanan hidup Anda? Pertama, ini memberikan makna yang mendalam. Anda bukanlah sebuah kecelakaan biologis yang tersesat di sebuah planet kecil. Setiap perjuangan Anda, setiap pencarian, setiap momen kebahagiaan dan kepedihan adalah bagian dari sebuah proses kosmis yang agung. Proses di mana alam semesta sedang menjadi sadar akan dirinya sendiri melalui Anda. Perjalanan individuasi Anda adalah kontribusi nyata bagi evolusi kesadaran kosmis ini. Kedua ini menjawab pertanyaan abadi tentang kematian. Jika kesadaran adalah fundamental, maka kematian tubuh fisik bukanlah akhir. Ini seperti gelombang yang kembali ke lautan. Ego Anda, kepribadian harian Anda, mungkin akan larut, tetapi esensi dari pengalaman dan pembelajaran Anda, percikan kesadaran individu Anda, akan kembali dan menyatu dengan bawah sadar kolektif, memperkaya dan melanjutkan perjalanannya. Ini bukanlah surga yang dogmatis, melainkan sebuah kelanjutan eksistensi dalam bentuk yang mungkin tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Akhirnya, ini memberikan tanggung jawab yang besar. Jika kita adalah saluran dari kesadaran kosmis, maka keadaan batin kita, ketakutan, kemarahan, cinta, dan kedamaian kita tidak hanya memengaruhi hidup kita sendiri, ia bergetar dan memengaruhi jaringan psikis yang lebih besar. Setiap kali Anda berhasil mengintegrasikan bayangan Anda, setiap kali Anda memilih cinta daripada ketakutan, Anda tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga menyumbangkan pada penyembuhan jiwa kolektif umat manusia. Jadi pertanyaan terakhir bukan lagi, apa yang harus saya percayai? Atau bagaimana saya diselamatkan? Pertanyaannya adalah, apakah Anda berani untuk sepenuhnya hidup? Berani untuk merasakan, menderita, mencintai, dan menjelajahi kedalaman diri Anda yang paling gelap sekaligus paling terang? Berani untuk mempercayai bisikan mimpi Anda, menari dengan sinkronisitas, dan mempercayai bahwa perjalanan unik Anda dengan segala ketidaksempurnaannya memiliki makna yang abadi dalam skema kosmis yang agung ini. Inilah panggilan terakhir dari jiwa. Bukan untuk diselamatkan oleh sesuatu di luar, tetapi untuk bangun dan menyadari bahwa Anda telah dan selalu akan menjadi bagian dari keajaiban yang hidup itu sendiri.